Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan ya memelihara kita melewati hari-hari kita sepanjang tahun ini. Terasa atau tidak sudah setahun dan 9 bulan diantaranya kita lewati new normal, hanya 3 bulan dalam keadaan normal. Kita bersyukur kalau hari ini saudara masih bisa mendengar, melihat saya berbicara, itu anugerah Tuhan. Memberi kita kesempatan untuk hidup. Beberapa saudara kita sudah mendahului kita. Kita pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal informasi untuk kita pada masa raya Natal ini, mengakhiri tahun ini dan juga masuk tahun 2021. Pada akhir tahun tanggal 31 Desember kita akan ada kebaktian tutup tahun. Kita mau mensyukuri segala anugerah dan berkat Tuhan. Untuk kita sepanjang 1 tahun, kita akan berdoa dan menyerahkan diri kita memasuki tahun yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, pada tanggal 1 Januari ada kebaktian tahun baru. Kebaktian syukur pada Tuhan membawa kita masuk tahun baru. Kita juga perlu mempersiapkan diri. Kita mulai dari minggu ini sementara sibuk-sibuk dengan Natal dan mengakhiri tahun, kita perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Evi Mutiara tanggal 3 Januari hari Minggu. Untuk kita semua pengurus di rayon ataupun di komisi, kita perlu mikir-mikir ngomong-ngomong tentang program pelayanan kita di tahun akan datang, tahun 2021. Apa yang akan kita lakukan baik tentang ibadah online maupun ibadah onsite. Majelis telah membicarakan adanya kemungkinan untuk ibadah onsite yang akan dimulai pada bulan Februari. Jadi dengan jumlah terbatas kehadiran di gereja mungkin 30-40 orang satu kali ibadah saja. Dan ibadah itu disiarkan secara langsung. Jemaat yang lain tetap mengikutinya dari rumah. Rencana akan dimulai pada bulan Februari. Mari kita mendoakan hal ini, juga memberi dukungan Bapak Ibu Saudara. Karena untuk pelayanan seperti ini memerlukan pengadaan beberapa alat yang diperlukan. Kita ada kebutuhan-kebutuhan untuk itu, karena selama ini rekan-rekan tim pelayan, tim teknik menggunakan alat-alat mereka secara pribadi, entah kamera, handphone dan lain-lain. Bukan cuma untuk pelayanan kita jemaat umum, di komisi anak, remaja, pemuda mereka juga memerlukan. Kita perlu memberikan persembahan syukur kita di masa Natal ini, tahun baru. Persembahan syukur ini akan digunakan juga oleh majelis untuk pengadaan barang-barang ini, selain untuk perayaan Natal dan juga mengakhiri tahun baru. Saya mewakili majelis sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun ini. Kita memberi dukungan untuk setiap pelayanan yang kita selenggarakan. Kiranya Tuhan yang telah memberkati, memelihara kita akan terus melanjutkan kasih setia-Nya, memelihara kita di tahun akan datang. Sekarang mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk beribadah. Kita bukan menonton ibadah. Kita akan beribadah kalau kita menggunakan peralatan handphone ataupun laptop atau apapun itu di rumah kita, hanya untuk tujuan beribadah saja. Jangan terganggu oleh yang lain-lain. Kemudian tentang persembahan, kita tetap memberikannya dengan mentransfer ke rekening gereja yang dicantumkan atau mengumpulkannya kepada Ibu Christine Marentek di kantor gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ini juga termasuk persembahan syukur Natal dan Tahun Baru. Demikian beberapa informasi saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama
menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saya persilahkan jemaat untuk bangkit berdiri. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat, ibadah kita pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai saudara-saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih tetap dalam keadaan berdiri, kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 28 dengan judul Mulia. Bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana pada minggu keempat di masa penantian kami di hari ini Tuhan, Engkau masih memimpin menyertai kami, memberkati kami dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, di mana dalam seminggu ini Tuhan, karena kasih-Mu, kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kami. Hingga di hari ini Tuhan, kami boleh mengambil waktu kami untuk memuji, memuliakan Engkau melalui ibadah kami di hari ini.
Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami, layakkan kami Tuhan. Kami mohon belas kasih daripada-Mu, ampuni kami akan setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Pimpin ibadah kami, dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan tetap memuji Tuhan dari KPPK nomor 107, ayat yang 1 dan ayat yang ketiga. Berita Natal yang pertama. Masih tetap kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 91 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Mulia bagi Sang Raja. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal
Saya mengundang jemaat untuk berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Nur Cahyo. Untuk menyambut firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari KPPK nomor 223. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok, ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Esokku hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Mungkin miskin terlantar, burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena di tengah-tengah segala situasi yang tidak menentu dalam kehidupan kami memiliki pegangan yang pasti di dalam Allah sendiri, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah berjanji untuk menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang menolong kami semua untuk mengerti firman Allah dan menolong kami merenungkannya siang dan malam dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita hari ini dari satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal sekali, Matius 28, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berbahagialah kita sekalian yang berkesempatan untuk membaca, merenungkan, bahkan dengan ketaatan melakukan firman Allah. Saudara-saudara sekalian, tiba waktunya kita di penghujung tahun ini ya, dan ini menjadi kebaktian terakhir secara sinode. Kita sebelumnya berkumpul bersama-sama lewat tayangan-tayangan YouTube, ibadah-ibadah online, tapi kini tiba saatnya kita untuk mencapai titik akhirnya ya di tahun ini. Nah, saudara-saudara, semua terjadi distimulan oleh satu peristiwa, pandemi, yang di Indonesia dari sejak bulan sekitar Maret ya, kita sudah mengalaminya bersama-sama dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Bahkan tentu di antara jemaat kita juga ada yang mengalami terkena oleh virus COVID itu, dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, jemaat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi ini memberikan banyak pelajaran buat kita tentunya ya. Dan tentunya seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ya, aku tidak tahu hari esokku. Pandemi memberikan pelajaran betapa kita ini tidak menguasai dan mengendalikan hidup kita, bahkan untuk tahu masa depan kita. Dalam pelayanan kita diajar untuk menyadari siapa sesungguhnya pengendali kehidupan dan pelayanan kita. Dan sebelum pandemi ini terjadi, kita di awal tahun mungkin di beberapa gereja sudah merancang berbagai macam program, rencana, dan berbagai hal yang ingin dilakukan. Anggaran-anggaran dipersiapkan dan sebagainya, tetapi siapa yang menyangka bahwa ketika semua rencana itu sudah disusun sedemikian rupa, kita seolah-olah mengendalikan hidup kita seolah-olah mampu untuk melihat pelayanan kita berjalan dengan baik, bahkan ada yang berhasil, tapi ternyata di dalam semuanya itu kita disadarkan kita bukan pengendali hidup kita. Nah, situasi ini saudara dipakai Allah untuk mengajar kita, menyadarkan kita. Allah memakai pandemi ini untuk menarik kembali kekang kendali dari tangan kita yang mungkin selama ini kita sudah anggap kita yang mengendalikan. Allah tarik kembali dan Allah menunjukkan akulah yang sesungguhnya yang mengendalikan. Nah, dalam konteks ini pandemi justru bagi saya ya saudara-saudara ya menjadi bukti bahwa Allah sungguh-sungguh hadir menyertai kita. Allah bukan Allah yang tidak peduli ketika melihat pelayanannya atau anak-anaknya sudah hanyut terlalu jauh, merasa dan berpikir bahwa hidupnya lah yang mengendalikan diri mereka. Nah, tapi Allah masih peduli kepada kita, masih sayang kepada kita, tidak membiarkan kita hanyut di dalam sifat atau sikap lupa diri dan berpikir bahwa kitalah yang memegang semuanya. Dan kemudian dalam kepedulian itu Allah mengizinkan pandemi ini terjadi. Jadi pandemi ini justru bagi beberapa orang membuat orang bertanya, di mana Allah? Apakah Allah hadir? Apakah Allah ada? Tapi bagi kita dalam perspektif iman justru ini menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh hadir, Allah peduli, Allah menyayangi kita, dan Allah memakai segala hal untuk menarik kita kembali kepadanya, membuat kita sadar bahwa bukan kita yang mengendalikan hidup kita. Saudara, jadi pandemi ini sesuai tema dari Natal Nasional ya, yang dirancang oleh PGI dan KWI, temanya terkait dengan Immanuel, istilah Immanuel, Allah menyertai kita. Terambil dari Matius 1 ayat 23. Istilah penyertaan sering dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat menghibur, menyenangkan kita. Ya, contohnya ketika saya masa remaja, saudara-saudara, ya ayah saya tuh berkata kepada saya, tenang saja Bapak akan menemani kamu, Bapak akan menyertai kamu. Nah, konteksnya apa Bapak Ibu saudara-saudara ketika ayah saya mengatakan itu adalah sebuah antisipasi atau sebuah kalimat janji yang menyenangkan atau berusaha menenangkan saya. Karena saat itu saya sedang bersiap untuk menghadapi upaya medis dokter gigi. Jadi waktu itu saya diantar oleh ayah saya ke dokter gigi untuk pasang behel, ya, untuk merapikan susunan gigi saya. Dan kemudian saudara-saudara prosesnya itu harus dicabut 4 gigi ya, gigi atas 2 kiri kanan, gigi bawah 2 kiri kanan. Nah, harus beberapa kali dalam 1 minggu itu bolak-balik ke dokter gigi. Nah, ayah saya mengungkapkan suatu kalimat yang menenangkan, tenang saja ayah temani, Bapak temani kamu. Jadi kata aku menyertai kamu atau aku akan menemani kamu,
itu tidak menghilangkan rasa sakitnya. Karena saya harus hadapi rasa sakit itu. Tetapi itu memberikan sebuah ketenangan. Berarti saya menghadapi rasa sakit itu tidak sendiri. Nah, saudara, salah satu manfaat rasa sakit atau penderitaan adalah bahwa hal itu menjadi sesuatu yang menyadarkan kita bahwa ada hal-hal dalam hidup kita yang di luar kendali kita. Kalau segala sesuatu ada di dalam kendali kita, kita tentu akan memilih untuk menghindari rasa sakit, untuk tidak mengalami penderitaan. Nah, tapi ada rasa sakit, ada derita muncul, disitulah kita disadarkan bahwa kita sungguh-sungguh tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hidup kita. Dan di saat-saat kita mengalami situasi yang tidak dapat kita kendalikan, kehadiran pihak lain yang menyertai atau menemani itu sangat menolong, menenangkan kita, itu setidaknya ya, menenangkan kita. Nah, saudara, berbicara tentang penyertaan, ya, tema PGI tentang Immanuel itu, saudara, menjadi pertanyaan buat kita. Apakah itu sekedar sebuah pesan yang pertama untuk menenangkan, supaya kita tenang? Apakah hanya seperti itu, saudara? Bagi saya tidak sekedar untuk menenangkan. Karena yang kedua, melalui khotbah ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu mengajak kita untuk berpikir siapa sebetulnya yang mengendalikan hidup dan pelayanan kita. Nah, dalam Matius 1 ayat 23, itu bagian awal dari Injil Matius. Jelas-jelas ada kata Immanuel, Allah menyertai kita. Konteksnya di ayat 21 dijelaskan bahwa itu bicara soal Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di bagian awal Injil Matius pasal pertama ada kata Immanuel. Ternyata di bagian akhir Injil Matius ada kalimat Yesus, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ada konsep Immanuel di situ. Ya, karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan dia berjanji menyertai kita. Jadi Injil Matius dibuka oleh janji Immanuel dan ditutup oleh janji Immanuel. Allah menyertai, Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, dan bicara soal penyertaan Tuhan, apa bayangan saudara-saudara? Seperti saya katakan tadi, pasti sesuatu yang indah, bukan? Biasa kalau jemaat minta didoakan oleh pendetanya. Pak Cahyo doakan ya, supaya saya disertai Tuhan dalam perjalanan. Maksudnya supaya saya tuh selamat di jalan, tidak celaka, tidak kejambretan, tidak ketinggalan pesawat dan sebagainya. Ya, disertai Tuhan dalam perjalanan. Nah, intinya supaya kita tidak mengalami rasa sakit, tidak menderita. Itu umumnya doa dari kita ketika minta didoakan supaya disertai Tuhan. Namun dalam Matius 28 ayat 20b ini, coba kita lihat dengan kacamata yang berbeda. Ketika Yesus mengatakan, aku menyertai kamu. Dia katakan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Ya, 11 murid karena Yudas sudah mati, ya, dan beberapa orang lain tentunya ada di situ juga mendengarkan janji Yesus, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Nah, pertanyaan saya, setelah menerima janji penyertaan Tuhan itu apa yang terjadi? Tradisi gereja mengatakan murid-murid Yesus, 11 murid Yesus ini semuanya pergi memberitakan Injil, mengerjakan amanat agung. Tetapi saudara-saudara, akhir hidup mereka dari seluruh murid Tuhan Yesus yang 12 ya, satu-satunya yang mati secara wajar hanya Yohanes. Yang lain-lainnya saudara-saudara, ya, Yudas digantikan oleh Matias. Nah, Matias dan teman-temannya, Petrus, ya, kemudian Andreas, semua mati syahid. Mati secara mengerikan dengan cara-cara yang sangat tidak terbayangkan. Karena apa? Mengerjakan tugas yang Tuhan perintahkan, memberitakan firman Tuhan. Sampai ke ujung-ujung bumi. Bahkan menurut tradisi katanya Thomas sampai ke India dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi di mana penyertaan Tuhan bagi para murid? Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Tapi tradisi gereja mencatat hanya satu yang matinya secara wajar. Apakah mereka tidak disertai Tuhan? Apakah Tuhan Yesus berdusta? Atau Tuhan Yesus berjanji tapi tidak maha kuasa untuk menepatinya? Saudara, jadi kita di sini melihat
kita harus melihat penyertaan Tuhan itu ternyata dengan kacamata yang lain. Ketika Yesus mengatakan aku menyertai kamu, itu adalah sebuah kalimat antisipasi. Aku akan menemani kamu, aku akan mengiringi kamu. Tetapi bukan berarti kamu tidak akan menderita. Melainkan aku akan mengiringi kamu, aku akan menyertai kamu, aku akan menemani kamu di dalam setiap penderitaan itu. Ya, di dalam setiap penganiayaan yang dialami. Jadi ada sebuah kalimat antisipasi sebetulnya. Nah, sama seperti ayah saya ketika mengatakan tenang saja, ayah akan temani kamu sampai masuk ke ruangannya dokter gigi. Bukan berarti kemudian ayah saya memukul dokter gigi, kemudian menyerang perawat dokter gigi supaya saya tidak merasakan sakit, kan tidak. Ayah saya menemani saya untuk saya merasakan sakit itu seketika demi kebaikan saya. Nah, memang bedanya dokter gigi dengan para penganiaya kekristenan adalah dokter gigi bermaksud untuk merawat kita, menyakiti kita dalam tanda kutip supaya kita lebih baik. Nah, para penganiaya kekristenan sengaja menyakiti kita memang untuk membinasakan kita. Tapi intinya di balik penganiayaan itu, di balik segala penderitaan dan rasa sakit itu ada sesuatu yang baik yang bisa dihasilkan. Nah, Tuhan Yesus berjanji menemani kita. Tuhan Yesus tidak hanya menemani kita untuk menenangkan kita, tapi itu adalah sebuah kalimat antisipasi bahwa di dalam setiap penderitaan itu aku mengendalikan. Nah, saudara, dari mana kita tahu bahwa Allah di dalam Kristus Yesus mengendalikan? Kalau kita baca Matius 28 tadi, biasa orang fokus di ayat 19 sampai 20. Itu kan amanat agung. Tapi coba kita baca dari ayat 18, satu ayat sebelumnya. Dikatakan begini oleh Tuhan Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saya ulangi ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa, otoritas di sorga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus yang berjanji untuk menyertai kita adalah Tuhan Yesus yang menguasai segala sesuatu di sorga dan di bumi. Dia menguasai segala sesuatu di sorga dan di bumi. Dengan kata lain, dia pengendali semuanya. Ketika Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman, dia tidak berjanji untuk penderitaan itu diangkat dari kita, tapi dia mengatakan tenang saja, aku menemani kamu bahkan di masa-masa sulit karena aku yang mengendalikan semuanya. Aku yang mengendalikan semuanya. Karena itu janji Immanuel, Matius 28 ayat 20 tentang penyertaan Yesus harus dibaca dalam terang ayat 18. Nah, saudara, jadi ayat yang kita baca tadi, saudara, bermaksud tidak hanya untuk menenangkan kita, tapi untuk menunjukkan siapa yang mengendalikan. Allah itu adalah Allah yang mengendalikan, dan itu sudah dari sejak perjanjian lama kita bisa membaca kisah-kisah bagaimana Allah mengendalikan. Tokoh bernama Yusuf yang masih muda menderita di tangan kakak-kakaknya, kemudian dimasukkan, dilempar ke sumur, dan bahkan kemudian dijual ke Mesir dan dipenjara karena fitnah. Penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Dia punya alasan untuk kecewa, tapi justru penderitaan itu membawa dia semakin memiliki kualitas umat Tuhan yang luar biasa. Dan Allah mengendalikan Raja Mesir, mengendalikan kekuasaan yang tertinggi pada waktu itu. Sehingga lewat penderitaan Yusuf, akhirnya Yusuf dapat naik ke tahta Mesir sebagai orang kedua setelah Firaun, dan melalui Yusuf hadir keselamatan bagi umat Allah dari bencana kelaparan. Bangsa Yehuda, ya, anak cucu dari Yakub, ya. Kita melihat ya bangsa Yehuda itu menderita, dibuang ke Babilonia. Ya, namun Allah mengendalikan hati Raja Babilonia sehingga peristiwa yang mengenaskan itu membuat mereka merasa terhina, membuat mereka tuh merasa terbuang. Ternyata di pembuangan Allah mengendalikan hati Raja Babilonia, hati Raja Media Persia, penguasa selanjutnya, untuk membuat kemudian raja-raja besar itu mengenal Allah yang sejati lewat orang-orang yang dibuang, lewat Daniel, lewat Sadrak, lewat Mesak, lewat Abednego, lewat Ratu Esther, juga lewat Mordekai. Jadi kita melihat di tanah pembuangan, mereka yang awalnya kelihatan terhina, justru di sanalah Allah dinyatakan kepada raja-raja yang superpower itu. Nah, Yesus juga menderita, bahkan mati di kayu salib dengan cara yang paling hina. Hukuman yang paling hina untuk penjahat yang paling besar. Namun Allah mengendalikan segalanya lewat kematian yang paling hina. Kayu salib yang kasar itu.
Dipakai Allah untuk menghadirkan penebusan, keselamatan bagi kita. Sehingga kita bisa berkumpul di berbagai tempat di gereja kita masing-masing untuk menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Karena apa? Karena kita menyembah Allah yang telah menebus kita. Tuhan Yesus Kristus yang juga telah bangkit untuk membenarkan kita. Nah, jadi Immanuel atau Allah menyertai kita kadang-kadang justru menuntun kita pada situasi-situasi yang di luar kendali kita. Supaya kita belajar sadar dan belajar bersandar kepada Allah yang justru mengendalikan segala sesuatu. Nah, seorang penulis bernama Ray C. Statement itu menulis bahwa gereja itu telah tertipu dalam dua hal ketika mengerjakan pelayanannya. Pertama, karena gereja berusaha memenuhi agenda-agenda Allah, yaitu amanat agung, seperti yang kita baca tadi, dengan kekuatan dan pengertian dan hikmatnya sendiri. Kedua, gereja beranggapan bahwa rencana Allah bagi dunia itu sangat tergantung pada strategi, kecerdikan, dan upaya kita sendiri. Dan gereja beranggapan bahwa jika gereja atau kita, orang percaya, tidak pegang kendali, maka Allah tidak dapat menyelesaikan agendanya. Seolah-olah Allah sangat tergantung pada kita. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Allah seringkali mengizinkan aniaya dan penderitaan hadir dalam hidup kita, agar kita jangan berusaha terus memenuhi misi Allah, memenuhi perintah Allah, amanat agung dengan cara-cara sendiri. Pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan tidak boleh ada dalam kendali tangan manusia, karena pekerjaan Tuhan harus senantiasa dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan segala kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Nah, salah satu ayat yang terkenal dalam misi adalah Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ayat itu menunjukkan janji Tuhan akan kehadiran Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada para murid. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus tidak berhenti menyertai muridnya dan penyertaannya ditunjukkan lewat Roh Kudusnya. Nah, Roh Kudus menyertai para murid untuk memberitakan firman, memberitakan Injil dari lingkup terkecil Yerusalem, lingkup yang lebih besar Yudea, lingkup yang lebih besar lagi Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Tapi kemudian gereja bertumbuh di Yerusalem, Injil diberitakan lewat peristiwa Pentakosta, murid-murid bertambah jumlahnya, 3.000 orang bertobat karena khotbahnya Petrus. Mereka kumpul-kumpul di Yerusalem, garam dunia tidak tersebar, semua menumpuk di Yerusalem. Kebanyakan garam akhirnya tekanan darah tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mulai muncul masalah di antara jemaat. Mulai muncul masalah pembagian kepada janda-janda, mulai muncul konflik. Gereja sudah disibukkan oleh persoalan-persoalan internal. Tapi hebat, gereja mampu mengatasi masalah ini. Gereja mampu mengorganisir dan makin terampil berorganisasi. Gereja makin berkembang lagi dan jadi besar lagi. Namun tetap di Yerusalem. Padahal misi Tuhan harus sampai Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Di sini Allah kemudian mengoyakkan kendali. Dengan mulai mengizinkan munculnya penghasut-penghasut di tengah-tengah jemaat di Yerusalem. Aniaya pun muncul. Ujung-ujungnya salah seorang diaken, Stefanus, mati dibunuh, mati dirajam. Seketika jemaat Yerusalem yang aman, nyaman, tentram itu terguncang. Dan terjadilah hal yang luar biasa, penganiayaan. Jadi kematian Stefanus menjadi titik tolak awal mulainya penganiayaan besar-besaran. Dan Paulus menjadi salah satu pelakunya di situ. Waktu itu dia masih dikenal dengan nama Ibraninya Saulus. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 8 kini digenapi. Tapi menarik, ada permainan kata Bapak Ibu ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 digenapi lewat Kisah Rasul 8 ayat 1. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 digenapi oleh Kisah Rasul 8 ayat 1. Dikatakan dalam Kisah Rasul 8 ayat 1, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang sudah makin terampil mengorganisir diri di Yerusalem dipaksa oleh Tuhan. Dengan kendali Tuhan lewat aniaya menyebar ke Yudea dan Samaria. Dan apa yang dilakukan oleh mereka yang tersebar itu dikatakan di ayat 4 ya, Kisah Rasul 8 ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi bagaimana Kisah Rasul 1 ayat 8 terwujud, bagaimana agenda Allah terwujud, Allah ambil alih kendalinya, Allah koyakkan kendali dari tangan manusia dan penganiayaan terjadi, penderitaan terjadi, rasa sakit terjadi, tapi Injil diberitakan.
Pelayanan gereja sesungguhnya ada dalam kendali Allah, dan Allah pakai segala rasa sakit, segala bentuk-bentuknya dari rasa sakit untuk memajukan pelayanan kita, Bapak Ibu. Allah memakai sesuatu yang di luar kendali untuk memajukan pelayanan gereja di bawah kendali Allah sendiri. Nah, pertanyaan bagi kita, siapa yang mengendalikan hidup dan pelayanan kita? Janji Immanuel bukanlah janji bahwa kita akan terlepas dari derita, sakit, dan terlepas dari segala penganiayaan. Teman-teman kita di Sigi mengalami yang mengerikan, ya, seolah-olah Allah tidak menyertai mereka. Tiba-tiba para teroris menghampiri pemukiman tempat mereka tinggal dan mereka dibantai dengan sadis. Namun mereka bukan yang pertama, karena para rasul telah mengawalinya. Dari 12 rasul hanya satu yang mati secara wajar, yaitu Yohanes. Jadi apa makna Immanuel bagi kita? Apa arti janji Tuhan Yesus bahwa Ia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman? Saya merenungkan Bapak Ibu Saudara, janji Immanuel adalah sebuah janji bahwa Allah akan menemani kita, dan Allah pasti menemani kita melewati setiap peristiwa, di mana peristiwa-peristiwa itu menuntut kita untuk menyerahkan setiap kendali kembali kepada Allah. Entah itu peristiwa baik ataupun buruk. Jadi pesan yang Tuhan titipkan kepada kita melalui khotbah ini. Tetap tenang menghadapi setiap peristiwa, itulah mengapa Allah mengatakan aku menyertai kamu. Tapi dalam ketenangan itu ada sebuah peringatan. Bahkan penderitaan dan aniaya yang kita alami adalah sarana untuk senantiasa kita mengembalikan setiap kendali kepada Allah. Biarkan Allah mengerjakan apa yang Ia mau kerjakan dalam setiap peristiwa yang membawa derita dalam hidup kita, supaya kemuliaan dan segala kebesaran hanya kembali kepada Dia. Saudara, pandemi ini tidak tahu kapan akan berakhir. Kita akan masih terus menghadapi bersama-sama sebagai bangsa dan juga warga dunia. Tapi pesan Immanuel yang tahun ini digaungkan oleh PGI dan KWI mengingatkan kita, Immanuel tidak berarti semua akan baik-baik saja. Immanuel justru berarti bahwa Allah akan menemani kita bahkan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dan dalam kondisi itu kita diingatkan. Pasrahkan, serahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Allah. Biarkan Allah mengerjakan dengan cara-cara yang ajaib. Bagaimana kita mengerjakan pelayanan kita, bagaimana kita mengerjakan dan menjalani hidup kita, studi kita, pekerjaan kita, kehidupan ekonomi kita. Nama Tuhan dimuliakan. Sebuah pujian yang kita naikkan tadi, aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. KPPK 223. Mungkin miskin terlantar, burung-burung kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang, hidupku kau pandang selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupmu ini. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Bapa kami yang di surga, pujian ini juga mengingatkan kami, hari esok kami, Tuhan tidak menjanjikan bahwa semuanya itu seperti yang kami inginkan.
Bahkan lewat pujian ini mungkin miskin terlantar. Itu juga bisa kami alami. Tapi Tuhan, kami percaya lewat firman Tuhan ini, kami dikuatkan bahwa ketika Tuhan mengatakan aku menyertai kamu, bukan sekedar Tuhan menenangkan kami, tetapi juga menolong kami untuk mengingat siapa yang mengendalikan. Karena Tuhan Yesus yang berjanji untuk menyertai kami telah berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Tuhan, kami percaya hidup kami ada dalam kendali-Mu. Terima kasih untuk 1 tahun yang telah kami lewati, lewat dalam suasana yang penuh dengan suka duka. Kami bisa beribadah daring bersama-sama sebagai keluarga besar Kalam Kudus se-Indonesia, lewat siaran-siaran daring seperti ini. Kami berdoa ya Bapa, supaya kami terus diberikan kesetiaan oleh Tuhan di tahun-tahun yang menjelang, hari esok yang tidak kami mengerti dan tidak kami ketahui, agar kami tetap bisa bersukacita, berharap, bersandar kepada kendali dan tangan Tuhan sendiri. Berkati pejabat pemerintah dalam mengatasi segala situasi supaya bisa teratasi dengan aman, baik. Berkati dengan hikmat pemerintah-pemerintah pusat maupun daerah agar bisa menyelesaikan semua keadaan ini dengan baik. Orang-orang sakit di antara kami Tuhan yang memulihkan dan menolong mereka bersandar dan berserah kepada Allah di dalam pergumulan mereka. Tenaga medis dan paramedis, para perawat ahli gizi, dokter dan dokter gigi di gereja kami masing-masing, Tuhan yang menyertai mereka semua di dalam upaya perjuangan mereka untuk mengatasi masalah ini bersama-sama dengan semua pihak-pihak yang terkait. Kami berdoa untuk keluarga, pekerjaan, dan masa depan anggota jemaat kami di gereja masing-masing. Tuhan tolong, agar pergumulan-pergumulan keluarga, pekerjaan, dan masa depan ini kami sungguh-sungguh pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan berarti kami tidak berusaha, tapi dalam usaha kami menyandarkan kuasa Allah, kendali Allah melewati setiap tantangan hidup. Juga untuk anak-anak jemaat yang menempuh pendidikan secara virtual, baik di Jayapura maupun di kota-kota lain yang ada Kalam Kudus Sinode ini, kami berdoa supaya semuanya ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan, supaya anak-anak diberikan sukacita dalam belajar, tetap semangat, ada rasa bosan, capek, tapi biarlah mereka tetap bersukacita karena Tuhan masih melindungi dan memberikan kesehatan. Kami berdoa untuk persembahan syukur yang telah diberikan oleh jemaat. Biarlah semuanya dipakai oleh Tuhan untuk bisa dipakai mendukung pekerjaan Tuhan, melewati semua tantangan dan pergumulan di masa-masa sulit ini. Biarlah kami bisa tetap melayani dengan sukacita dan memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk persekutuan kami di masa-masa ini. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doksologi, pujian kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal. Mari jemaat dipersilakan berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Mari kita menerima berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin.
Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan memberkati.